Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya sebagaimana firman Tuhan, bahwa kita sementara berada di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan dosa, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan kejahatan, tapi patut kita bersyukur ada firman Tuhan sebagai terang yang menerangi perjalanan iman kita, sehingga dengan adanya terang firman Tuhan kita tahu di mana kaki kita akan berpijak. Dengan adanya terang firman Tuhan kita tahu di mana kaki kita akan melangkah untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu kesempurnaan. Sebagaimana sidang jemaat yang ada pada hari ini mengucap syukur kepada Tuhan, dan ini merupakan salah satu tanda hormat kita kepada Tuhan. Pemazmur berkata, barang siapa yang mempersembahkan syukur, yaitu menghormati aku. Berarti kita yang turut bersama-sama mengucap syukur pada malam hari ini, kita menghormati Tuhan. Amin. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, lewat ucapan syukur pada malam hari ini, kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Efesus 5 ayat 17 dalam terjemahan lama, salinan Bode. Sebab itu jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada malam hari ini merupakan suratan Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang ada di Efesus sesuai dengan Efesus 2 ayat 20 dibangun dengan pengajaran rasul dan nabi, atau dengan kata lain bahwa jemaat Efesus dibangun dengan pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Tetapi seiring waktu yang berjalan, keadaan dunia, kemanisan dunia yang mempengaruhi jemaat yang ada di Efesus ini, sehingga mereka ada yang tertidur rohani, bahkan ada yang mati rohani. Tetapi bersyukur jemaat yang ada di Efesus ini, selain mereka dinasehati oleh Tuhan lewat Rasul Paulus, Tuhan juga menasihati mereka lewat Rasul Yohanes pada waktu dia menerima wahyu di Pulau Patmos. Di dalam Efesus 5 ayat 14 Paulus katakan, bangunlah hai engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, karena Kristus akan bercahaya atasmu. Apa yang membuat jemaat Efesus ini tertidur, bahkan sampai mati rohani? Ternyata mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Orang yang mengalami kasih yang mula-mula ingin untuk selalu sembahyang, ingin selalu untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah orang yang mengalami kasih yang mula-mula. Jangankan hujan, badai pun diterobosi untuk datang berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau kasih mula-mula mulai hilang seperti jemaat Efesus ini,
jangankan badai atau hujan, gerimis pun, ya Tuhan saja yang tahu. Hati saya di gereja, tapi tubuhnya ada di rumah. Sekali lagi, jangan sampai seperti jemaat Efesus ini. Kalau kita baca dalam Wahyu 2 ayat yang keempat, itulah yang menyebabkan mereka tertidur bahkan mati rohani. Wahyu 2 ayat 4. Tetapi aku ada suatu hal ke atasmu. Tapi aku, Tuhan, ada satu hal ke atas jemaat Efesus. Yaitu engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu akan membawa kita kepada ketiduran, bahkan kematian rohani. Tetapi mari kita mau bangkit akan rohani kita. Seperti keluarga Nuh. Hanya 8 orang yang selamat. Demikian juga di akhir zaman ini. Tapi di akhir zaman ini bukan hanya 8. 8 adalah angka kebangkitan. 8 adalah angka kebangunan kita yang dibangkitkan rohaninya. Sebab itu tidak kebetulan sidang jemaat yang ada mengadakan kebaktian kebangunan rohani di tempat ini, supaya kehidupan kita tetap hidup di pemandangan Tuhan, tidak mengalami ketiduran dan tidak mengalami kematian. Paulus katakan di dalam ayat ini, sebab itu jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Kehendak sama dengan kemauan atau keinginan. Jadi kita perlu mengerti apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita hanya mengerti apa yang kita inginkan. Seperti di Indonesia ada iklan Sprite. Ku tahu apa yang ku mau. Tapi biarlah kita berkata pada malam hari ini, ku tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar setidak-tidaknya ada 7 kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Mungkin masih banyak, tetapi pada malam hari ini cukup 7, karena 7 adalah angka sempurna. Pertama, kita perhatikan kehendak Tuhan ada 3 di dalam Roma. Pasal yang ke-12, pertama Paulus katakan, aku minta kepada kamu dengan segala rahmat Allah, mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadahmu yang sejati, itulah ibadahmu yang patut. Jangan kita mengikuti teladan orang dunia ayat 2. Melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu, supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah, baik, berkenan, dan sempurna. Coba kita baca ayat itu, Roma 12 ayat 2 saja. Ayat 2. Dan janganlah kamu menurut teladan orang dunia ini. Jangan kita menurut teladan orang dunia ini. Melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu. Ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu, supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah. Kita mengenal apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yaitu akan hal yang baik. 1, apa yang baik. Dan yang berkenan. 2, berkenan. Dan yang sempurna. 3, sempurna. Apa yang baik, Bapak Ibu Saudara? Yang baik adalah firman Allah. Ibrani 6 ayat yang ke-5, yang masuk hati firman Allah yang baik. Biar dia orang jahat, kalau dia masukkan firman di dalam hatinya. Ada sepupu saya punya keluarga, jadi tidak langsung dengan saya, tapi sepupu saya punya sepupu. Bapak Ibu mengerti itu. Dia orang yang ditakuti di Manado. Waktu itu saya masih sekolah. Dia dulu ada uang yang 100, yang keras, kalau dia putar, orang Makassar bilang penyet. Ilmu yang ada padanya, dan dia dapatkan itu
dari puasa, bukan puasa kepada Tuhan, tapi puasa kepada setan. Ada kekuatan gaib di dalam kehidupannya, sehingga orang sangat takut kepadanya. Sehingga waktu itu kalau saya bersama-sama dengan dia, tidak ada ketakutan, karena dia ditakuti orang. Tapi luar biasa, pada waktu dia dengar firman, rambutnya sampai di pantat, saudara, gondrong. Tetapi setelah dia dengar firman Allah yang baik, Tuhan bisa ubah kehidupannya menjadi orang baik. Sempat menjadi evangelis, baru dia dipanggil oleh Tuhan. Karena Ibrani 6 ayat yang kelima. Ayat 5. Dan yang sudah masuk hati firman Allah yang baik. Yang masuk hati. Kita perlu taruh firman Allah yang baik di dalam hati kita. Karena hati, Amsal 4 ayat 23, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Jadi pusat mata air hidup adalah di dalam hati kita. Hati kita menentukan, hati kita jahat, pikiran kita jahat, perbuatan kita juga jahat. Hati kita baik, perbuatan kita baik, perkataan kita baik. Tapi banyak orang yang membela diri. Oh, jangan lihat di luar, lihat di dalam. Di luar sudah begitu, apalagi di dalam. Karena semua bersumber dari dalam hati. Matius 12 ayat 35. Dari dalam hati. Coba. Matius 12 ayat yang ke-35. Adapun barang yang baik, adapun orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hati yang baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat daripada perbendaharaan hati yang jahat. Jadi mendengar kalimat ini cuma membela diri. Oh, jangan lihat di luar. Di luar sudah begitu, apalagi di dalam hati. Karena hati sekali lagi adalah sumber kehidupan kita manusia. Untuk itu perlu kita taruh firman Allah yang baik itu di dalam hati kita, sehingga pikiran kita baik, perkataan kita baik, perbuatan kita akan menjadi baik. Jadi inilah yang berkenan kepada Tuhan. Satu adalah yang baik, yang tidak lain adalah firman Tuhan. Yang kedua tadi, berkenan. Berkenan itu sama dengan suka atau sudi atau setuju. Jadi apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan studi, atau apa yang Tuhan setuju, ini kehendak Allah yang berkenan. Kalau jalan kita memperkenankan Tuhan, kita tidak ada musuh. Karena Amsal 16 ayat 7 Raja Sulaiman berkata, ayat 7, jikalau jalan barang seorang memperkenankan Tuhan, jikalau jalan seorang memperkenankan Tuhan, maka segala seterunya pun kelak diperdamaikan oleh Tuhan dengan dia. Sedangkan setru diperdamaikan, apalagi cuma suami. Saudara, Tuhan pasti akan ubah kehidupannya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Contoh Daniel karena jalannya memperkenankan Tuhan, cuma mau berdoa. Kalau Ibu Ribka tadi ada ancaman, keluar, dihalau. Tapi ini hukuman mati. Daniel adalah orang tawanan yang dibuang ke Babilonia, tapi dipermuliakan oleh Tuhan karena kehidupannya berkenan kepada Tuhan. Bayangkan, dia orang tawanan, tapi dia dipermuliakan oleh Tuhan menjadi perdana menteri di Babilonia. Di dalam Daniel pasal yang ke-6, kerajaan Babilonia dipimpin oleh satu raja. 3 perdana menteri, salah satunya adalah Daniel yang notabene-nya orang tawanan.
lalu 120 menteri. Lebih dari itu, bagaimana raja mempercayakan supaya menteri-menteri di bawah Perdana Menteri ini harus bertanggung jawab kepada Daniel, sehingga terjadi kecemburuan. Kedua Perdana Menteri dan 120 menteri ini bermufakat untuk mencari sebab kesalahan dari Daniel. Tapi mereka mencari sebabnya tidak ada. Karena Daniel itu orang yang setiawan. Daniel 6 ayat yang kelima. 5. Maka sebab itu dicari-cari segala menteri dan perdana menteri akan sebab hendak menuduh Daniel. Akan sebab untuk menuduh Daniel dari hal kerajaan itu. Dari hal kerajaan itu. Tetapi tiada didapatinya akan barang sesuatu sebab atau salah. Tidak didapatinya satu sebab atau salah kepada Daniel. Karena setiawanlah adanya. Karena Daniel setiawan adanya. Jadi kita perhatikan sampai di situ. Mereka mau cari sebab, tidak ada. Tapi mereka tahu bahwa Daniel setia berdoa kepada Allahnya. Sehingga mereka tanpa sepengetahuan raja, kedua Perdana Menteri dan menteri-menteri menyodorkan satu ultimatum kepada raja. Bunyinya, 30 hari ke hadapan tidak boleh ada seorang pun yang berdoa kepada dewa manapun, kepada Tuhan manapun, kecuali kepada raja. Raja ya senang saja menerima ini. Dan kalau sudah ditandatangani oleh raja dan sudah dimeteraikan, raja sendiri tidak dapat mengubah keputusan itu. Raja sayang sama Daniel. Dia tidak tahu ultimatum ini sebenarnya untuk menjatuhkan Daniel. Tapi sekali lagi setelah ultimatum itu keluar, apakah Daniel takut berdoa kepada Tuhan? Atau dia mau cari zona nyaman? Kadang-kala kita cari zona nyaman. Tuhan, cuma 30 hari ini saya tidak mau berdoa. Karena kalau saya berdoa, saya akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Tentunya kematian menjadi milik dan bagian saya. Daniel konsisten dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak mengubah dia. Tetap seperti biasa. 3 kali sehari dia menghadap ke kiblat Yerusalem. Dan dia berdoa. Jadi keputusan itu, ultimatum itu tidak menggentarkan Daniel. Meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Artinya, Daniel lebih mencintai Tuhan daripada mencintai dirinya. Karena Daniel 6 ayat 11. Ayat 11. Tetapi akan Daniel, jikalau diketahuinya akan hal surat itu sudah dimeteraikan oleh baginda sekalipun, dia tahu surat itu sudah ditandatangani oleh baginda sekalipun, masuklah juga ia ke dalam rumahnya. Tetap dia masuk ke dalam rumahnya seperti biasa, yang pada alayatnya adalah tingkap-tingkap terbuka ke kiblat Yerusalem. Dan pada sehari 3 kali bertelutlah ia. Dan meminta doa. Dan mengucap syukur kepada Allahnya. Seperti biasa dibuatnya dahulu. Doa dan ucapan syukur terjadi mujizat. Amin. Saya percaya dengan ucapan syukur jemaat yang ada di sini, mujizat akan terjadi. Sesuatu yang kita tidak pikirkan, sesuatu yang tidak timbul di dalam hati kita, sesuatu yang kita tidak dengar dengan telinga kita, itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Seperti Daniel, dia tidak pikirkan, dia tidak mengasihi dirinya, dia tidak sayang nyawa. Tapi apakah Tuhan biarkan dia? Mujizat terjadi karena dia tetap berdoa dan mengucap syukur. Karena doa bisa mengubah keputusan Tuhan. Seperti Raja Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 20. Di dalam Yesaya pasal 38. Sama bunyinya Bapak Ibu Saudara. Yesaya disuruh
untuk menyampaikan pesan kepada Hizkia. Berwasiatlah engkau, karena engkau akan mati dan engkau tidak akan hidup lagi. Hizkia dia tidak minta Yesaya untuk mendoakan dia. Yesaya hanya pembawa berita, tapi berita itu dari Tuhan. Perlu kita contohi. Tanpa perantara. Dia tidak minta tolong Yesaya doakan saya karena saya masih suka hidup. Tapi dia langsung memalingkan wajahnya ke sebelah dinding. Dan dia berdoa sambil menangis. Jadi doa dan tangisan itu ada di dalam firman Tuhan. Meskipun kadangkala ada orang juga seperti suami dari Ibu Ribka tadi. Wah, kenapa kok menangis? Tapi itulah yang dilakukan oleh Hizkia. Kita baca 2 Raja-Raja 20 ayat 1 mulai. Atau Yesaya 38, mana yang dapat? Yesaya 38 ayat yang kedua mulai. Setelah itu maka Baginda pun memalingkan wajahnya ke sebelah dinding. Baginda memalingkan wajahnya ke sebelah dinding. Lalu meminta doa kepada Tuhan. Lalu meminta doa kepada Tuhan. Sembahnya ya Sembahnya Tuhan, Tuhan. hendaklah kiranya Engkau ingat akan hal aku sudah berjalan di hadapan hadirat-Mu dengan segala benar Ya. dan sempurna hatiku. Haleluya. Dan sudah ku perbuat barang yang baik kepada pemandangan-Mu. Maka Hizkia pun menangislah Di tersedih-sedih. dalam doa itu Hizkia menangis tersedih-sedih. Apa yang terjadi? Ayat yang keempat, maka datanglah firman Tuhan kepada Yesaya bunyinya. Belum keluar di pintu gerbang halaman, datang firman Tuhan kepada Yesaya. Pergilah engkau katakanlah kepada Hizkia. Pergilah engkau kembali katakan kepada Hizkia. Demikianlah firman Tuhan Allah moyangmu Daud. Sudah ku dengar permintaan doamu. Sudah ku dengar permintaan doamu. Dan sudah kulihat segala air matamu. Sudah kulihat air matamu. Bahwasannya aku akan menambahi panjang umurmu dengan 15 tahun lagi. Hizkia tidak jadi mati. Padahal ini berita dari Tuhan. Berarti doa dan air mata kita dapat mengubah keputusan Tuhan. Betapa pentingnya kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita juga boleh berkenan kepada Tuhan. Inilah kehendak Allah. Tadi kehendak Allah satu, baik, yaitu firman Tuhan. Berkenan, yaitu apa yang Tuhan suka, apa yang disetujui oleh Tuhan. Bukan apa yang kita mau, yaitu keinginan tubuh ini. Sebab itu Rasul Yohanes berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Pak Pendeta, kami masih di dunia. Siapa bilang kita sudah di sorga? Tapi itulah firman Tuhan. Jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Karena barang siapa yang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Karena apa yang ada di dalam dunia? Keinginan mata, keinginan tubuh atau keinginan daging, hidup dengan kesombongan atau jemawa. Itu bukan dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi kita belajar kehendak Allah. Kalau kita lakukan kehendak Allah, tadi baik firman, berkenan. Inilah kehendak Allah yang harus kita lakukan. Untuk jelasnya 1 Yohanes 2 15, 16, 17. Janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tiadalah ada di dalam dia. kasih Bapa tidak ada di dalam kehidupan kita kalau kita mengasihi dunia. Karena segala yang ada di dalam dunia, Segala apa yang ada di dalam dunia, yang keinginan tubuh keinginan tubuh dan keinginan mata keinginan mata, dan hidup dengan jemawa, hidup dengan kesombongan, itu bukannya daripada Bapa, bukan dari Bapa, melainkan daripada dunia. melainkan daripada dunia. Maka dunia ini lenyap, Dunia lenyap, demikian juga keinginan duniawi. demikian juga keinginan duniawi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Orang yang melakukan kehendak Allah yang kita bahas pada malam hari ini kekal selama-lamanya. akan kekal selama-lamanya.
Kehendak Allah selanjutnya dalam Roma 12 ayat 2. Pertama tadi adalah baik, kedua berkenan, ketiga sempurna. Dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam hari ini disentil tentang kesempurnaan. Karena inilah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi sempurna, menjadi lengkap, tidak bercacat celah. Karena kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, dia lahir di kandang Bethlehem, mencari orang yang berdosa, termasuk di dalamnya Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tetapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi untuk orang yang berdosa, bukan lagi untuk orang yang bercacat celah, tapi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Ayat 23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, menguduskan kiranya kamu dengan sempurnanya, menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, dan segenap roh, dan nyawa, dan tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak bercacat celah. Coba Daniel gambar. Tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi untuk mencari orang yang berdosa. Dan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu ada 2 fase. Fase pertama, dia hanya datang di atas awan. Dan dia akan menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang besar bunyinya. Akan menghimpunkan orang-orang pilihan. Yang dimaksud pilihan di sini adalah orang-orang yang sudah sempurna roh, jiwa, dan tubuh, terpelihara dengan tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita akan tinggalkan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dan kita akan disingkirkan. Kita tidak akan diizinkan masuk pada kerusakan yang besar, yaitu zaman antikris. Tetapi Tuhan mau kita jauh dari mata ular, di mana akan terjadi kesusahan yang besar yang akan menimpa dunia ini pada metra yang ke-7. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu sempurna. Jadi hanya kabar kesempurnaan ini yang mampu membawa kita pada kesempurnaan. Sebab itu di YouTube, yang selalu buka YouTube, ada Bapak Ibu ketik kabar pengantin Kristus, muncul khotbah. Saudara, sebenarnya bukan saya yang bikin. Saya heran, itu sudah 3 tahun ada hamba Tuhan di Jawa, dia muat ke YouTube. Ya syukurlah saudara. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, kehendak Tuhan, 1, yang baik, 2, berkenan, 3, yang sempurna. Lalu selanjutnya, apalagi kehendak Allah, apalagi maunya Tuhan, yaitu kita harus melakukan baptisan air. Mungkin ada di antara kita yang belum dibaptis dengan air. Itu kehendak Allah. Kalau kita tidak lakukan itu, kita jadi seperti orang Farisi dan Faqih atau guru besar, menolak kehendak Allah atas dirinya sendiri, di dalam hal mereka tidak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lukas 7 ayat yang ke-30. Tetapi orang Farisi dan Faqih, menolakkan kehendak Allah atas dirinya sendiri. Menolak kehendak Allah atas dirinya sendiri. Di dalam hal mereka itu tiada dibaptiskan oleh Yahya. Di dalam hal mereka tidak dibaptiskan oleh Yahya. Karena baptisan ini sekali lagi adalah jalan keampunan dosa, jalan akan menuju pada kesempurnaan. Sebab itu disentil, karena ini jalan, jalur kita untuk sampai pada kesempurnaan. Dan kalau kita meneliti hukum yang sempurna, Yakobus 1 ayat 25 dikatakan berbahagia. Bapak Ibu mau bahagia?
Coba kita baca ayat itu. Yakobus 1:25, tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, orang yang menyelidik atau meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, dalam hal ini hukum roh yang berlaku di zaman Roh Kudus ini, serta bertekun atau setia, tidak menjadi orang mendengar yang terlupa, tidak lagi menjadi orang yang dengar lalu lupa, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya, yaitu menurut dengan sungguh-sungguh atau segenap hati. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut. Ialah Bapak Ibu saya dan saudara, orang yang berbahagia. Jadi salah satu kita lakukan dengan segenap hati atau sungguh-sungguh. Karena meskipun baik yang kita lakukan, benar yang kita lakukan, kalau tidak dengan kesungguhan hati, kalau tidak dengan ketulusan hati, seperti kita beribadah pada malam hari ini, benar pada pemandangan Tuhan. Yang jadi masalahnya, apakah kita datang dengan ketulusan hati? Apakah kita datang dengan segenap hati? Atau kita datang hanya karena undangan? Tapi saya percaya kita semua dengan segenap hati. Amin. Karena sekali lagi, meskipun benar yang kita lakukan, 2 Tawarik pasal 25 ayat 2, Raja Amasya, dia berbuat barang yang benar kepada Tuhan, sayangnya tidak dengan segenap hati, sayangnya tidak dengan ketulusan hati. 2 Tawarik 25 ayat 2. Maka dibuat baginda barang yang benar kepada pemandangan Tuhan. Dibuat baginda barang yang benar pada pemandangan Tuhan. Tapi bukan dengan segala tulus hatinya. Tapi bukan dengan ketulusan hati. Jadi ketulusan hati itu juga penting di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu. Saudara, dengan segala ketulusan hati kita, kasihilah sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, begitu juga kita akan mengasihi orang lain. Inilah ajaran Tuhan. Kasih terhadap Bapa, kasih terhadap sesama, memang harus saling. Vertikal ke Bapa, horizontal ke sesama. Salib memang pengorbanan. Di dalam kita mengasihi Tuhan, kita perlu pengorbanan. Seperti kesaksian Ibu Ribka tadi. Tetapi karena kenekatannya, Tuhan tetap bela kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu kita takut. Karena banyak cara Tuhan menolong Bapak Ibu saya dan Saudara. Tidak ada yang mustahil, tetapi semua mungkin bagi Tuhan. Seorang nabi mengungkapkan dalam Yeremia 32 ayat 17, tidak ada perkara yang mustahil. Artinya semua mungkin. Tidak mungkin bagi kita manusia, tetapi bagi Tuhan. Yeremia 32 ayat 17. Ya Tuhan Hua, bahwasanya Engkau juga sudah menjadikan langit dan bumi. Engkau sudah menjadikan langit dan bumi oleh maha kuasamu, dan oleh lenganmu yang terkedang. Sesuatu pun tiada yang mustahil kepadamu. Sesuatu pun. Ini pernyataan seorang nabi. Masih manusia, tetapi pernyataan Tuhan sendiri. Ayat 27, masakan ada perkara yang mustahil kepadaku. Ayat 26 mulai, maka pada ketika itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, bahwa sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala manusia. Akulah Tuhan Allah segala manusia. Masakan ada perkara yang mustahil kepadaku. Masakan ada perkara yang mustahil. Mungkin kita berkata ini tidak mungkin, tapi sekali lagi mungkin bagi Tuhan. Amin. Asalkan kita percaya dan yakin akan apa yang Tuhan dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudah yang keempat ya, baik, berkenan, sempurna, baptisan air. Yang kelima, dalam 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18, itu lagi satu paket. 3 kehendak Allah di sana. Yaitu bersukacita. Kapan kita bersukacita? Senantiasa. Berdoa. Kapan kita berdoa? Tidak berkeputusan.
Yang terakhir, mengucap syukur seperti yang dilakukan oleh hamba Tuhan dan sidang jemaat yang ada. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 16 mulai. Hendaklah kamu bersukacita. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Setiap saat, senantiasa. Dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Berdoa tidak berkeputusan. Dan ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu. Ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu. Karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada Inilah kamu. kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Jadi ada 3 di sini. Pertama, bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Kalau kita bersukacita, Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi sehat. Kemarin hari Bapak ya, hari Ayah. Bapak-bapak juga perlu supaya istri bersukacita. Harus ada kata-kata yang indah, yang bisa memuji istri. Jangan selalu dimarahi. Saya ingat iklan Chris Biantoro tahun 77. Dulu di Indonesia masih siaran niaga. Jangan bersedih nona manis. Rahasia kecantikan ada di dasar laut. Rumput laut mengandung khasiat tinggi. Pakailah Elida Super Cream. 30 hari kemudian wajahnya cantik bagaikan bidadari. Haleluya. Jadi suami juga perlu supaya istri ada sukacita. Jangan marah-marah terus. Tapi kalau suami marah-marah seperti ayat firman Tuhan tadi malam, sahut yang lembut. Jadi bapak-bapak kalau marah, ibu-ibu sahut yang lembut. Karena kelembutan itu sama dengan kesabaran. Kesabaran itu sama dengan bombah nakuat atau Malaysia. Coba kita baca dulu Amsal 15 ayat 1. Bahwa sahut yang lembut itu, sahut yang lembut itu memadamkan amarah yang bernyala-nyala. Memadamkan amarah yang bernyala-nyala. Tetapi perkataan yang tajam, perkataan yang tajam menggalakkan amarah. Menggalakkan amarah. Jadi bapak, ibu-ibu pikir bapak-bapak tidak lebih galak kalau ibu-ibu jawab dengan perkataan yang tajam. Tapi ayat yang ke-18 ini firman Tuhan selalu memberikan solusi. Sebagai pemadam, sebagai air yang marah menjadi padam. Ayat 18. Orang yang lekas marah itu, orang yang lekas marah itu membangkitkan perbantahan. Membangkitkan perbantahan. Tetapi panjang sabar, memadamkan perbantahan. Memadamkan perbantahan. Harus panjang sabar. Kalau bapak-bapak sekarang masih pendek sabarnya, harus panjangkan sabar. Memang ada batasnya, tapi perlu kita panjang sabar. Begitu juga ibu-ibu. Kadangkala jengkel. Kalau jengkel sini apa ya? Geram. Sahut yang lembut. Tidak usah bangkitkan amarah. Ini firman Tuhan, itulah keuntungannya. Firman Tuhan yang menerangi perjalanan kita sehingga kita tetap ada sukacita. Saya lihat sudah tegang tadi, jadi harus sukacita kan. Ini bicara sukacita. Bersukacita senantiasa. Karena hati yang gembira, salinan lama membaiki obat. Salinan baru, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena yang manjur, coba bandingkan ya. Amsal 17 kan? 22. Ayat 22. Hati yang bersukacita itu, hati yang bersukacita akan membaiki obat. Akan membaiki obat. Coba terjemahan baru. Hati. Dalam terjemahan baru, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Coba Bapak Ibu ketuk tulang keringmu, sakit. Mapa adik nak raya. Saudara, kalau tulang kering mengeringkan tulang, kalau tulang kita kering, tidak ada sumsum lagi, sakit Bapak Ibu Saudara. Tetapi bersukacita adalah obat yang manjur. Mengurangi usiamu. Usia 61 jadi 16 tahun. Iya, karena ada sukacita. Saudara, orang
Makale bilang, orang Toraja Barat, metakumu. Kalau Tantepao metakumi, artinya sudahnya senyum. Jadi kalau orang di Rembon, siapa yang dari Rembon sini? Metakumu tuh. Kalau di Rantepao, metakumi, artinya senyum. Biar sudah ompong senyum. Saudara, itulah sukacita Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan di sini, hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Sehingga dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 2 kali Paulus katakan, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Dan lagi sekali aku mengatakan, sekali aku katakan, bersukacitalah kamu. Bersukacita. Jadi ada penekanan Paulus, bersukacita di dalam Tuhan. Karena ada orang yang bersukacita di dalam dunia. Beda orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Kalau orang yang bersukacita dalam Tuhan, biar di kamar mandi dia nyanyikan lagu rohani, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tapi orang yang bersukacita di dalam dunia menyanyikan lagu-lagu dunia. Itu bedanya. Dan sukacita di dalam Tuhan itu berbeda. Kalau sukacita di dunia ini hanya sementara, bersifat semu. Tapi sukacita yang dari Tuhan, semua kita di sini pasti merasakan bagaimana kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena ini adalah kehendak Allah. Jangan kita, saudara, murung, apalagi kalau tidak bersukacita. Lawan dari sukacita, muram, kecewa. Saudara, itu mengeringkan tulang. Jadi perlu selalu ada sukacita. Tapi iblis dengan berbagai cara. Sudah ada sukacita di dalam kehidupan kita, dia buat ada persoalan antara suami istri untuk merampas sukacita yang Tuhan berikan. Itu kita harus hadapi. Kita harus tahu permainan kuasa kegelapan. Seperti kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 dalam Efesus 5 tadi. Kita harus menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 10. Sambil menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Sambil menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Sampai di situ. Marah boleh. Siapa bilang tidak boleh marah? Tuhan juga marah. Tapi jangan kita berbuat dosa. Karena kemarahan itu adalah pintu bagi kuasa kegelapan. Apabila kita tidak mengendalikan kemarahan kita, emosi kita. Seperti tadi malam, bukan cuma pesawat yang terbang, piring bisa terbang. Saudara, tangan bisa terbang. Sehingga ada lagu dunia, bekas tanganmu di pipiku. Karena tangan sudah terbang. Itu akibat emosi Bapak Ibu Saudara. Perlu, karena itu tidak berkenan. Jangan pada waktu masih pacaran, berbulan madu, kekasihku, sayangku. Tapi hilang madunya, tinggal bulannya, kakiku, sikuku. Tapi tidak ada di sini. Tapi di luar sana banyak. Tapi firman Tuhan selalu sekali lagi, ada jalan keluar. Sebab itu kita lihat dalam ayat 27 Efesus pasal 4. Jangan kamu beri tempat kepada iblis. Ayat 27. Jangan kamu beri tempat kepada iblis. Jangan kamu beri tempat kepada iblis. Kalau bapak-bapak marah, ibu-ibu tengking dalam hati. Jangan tengking kedengaran, tidak lebih marah. Bukan jamah bapak-bapak. Begitu juga ibu-ibu kalau marah, jangan bawa darah Tuhan semua. Lebih marah dia. Tengking saya, Tuhan tahu untuk mengubah hati. Saudara, jadi sehingga ada sukacita. Kita pulang sebentar, tetap ada sukacita. Amin. Berikut yang ke-6. Dikatakan berdoa dengan berdoa senantiasa ya.
tidak berkeputusan. Jangan berkeputusan. Minimal 3 kali kita berdoa. Dulu saya pelihara burung tekukur. Selalu jadi peringatan kepada saya. Dia ada waktu-waktu tertentu untuk berbunyi, bersyukur, namanya terkukur. Wih, sudah bersyukur terkukurku, masa saya belum bersyukur. Cuma sekarang kan sudah ada HP, jadi handphone mengingatkan saya, alarm. Kalau sudah jam untuk sembahyang, memang kita perlu. Sedangkan sudah pakai itu kadangkala ya terlewatkan, apalagi kalau tidak ada. Jadi setidak-tidaknya 3 kali tokoh-tokoh Alkitab. Daud, Mazmur 55 ayat 18. Pagi, petang, tengah hari, dia menyaringkan suaranya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang raja, tetap dia berdoa kepada Tuhan. Daniel tadi kita sudah baca. Meskipun tantangan, dia harus mempertaruhkan hidupnya. Artinya kematian sudah di ambang pintu, tapi dia tetap berdoa 3 kali sehari seperti biasa. Tidak mengubah dia untuk berdoa kepada Tuhan. Karena mereka tahu, Yakub 5 ayat 16, doa asalkan disertai dengan kesungguhan hati, besar khasiatnya. Yakub 5 ayat 16. Oleh sebab itu, hendaklah kamu masing-masing mengaku-akui dosamu. Mengaku-akui dosamu. Di antara sama sendiri. Di antara sama sendirimu. Dan mendoa-doakan sama sendirimu. Mendoa-doakan sama sendirimu. Supaya kamu selamat. Supaya kamu selamat. Adapun doa orang yang benar. Adapun doa orang yang benar. Dengan bersungguh-sungguh hati. Asalkan dengan bersungguh-sungguh hati. Besar khasiatnya. Besar khasiatnya. Saya percaya saya masih bisa berdiri di sini karena doa Bapak Ibu saya dan saudara. Karena bulan September yang lalu, tahun lalu, kalau bukan Tuhan, sudah lama aku berdiam di tempat yang sunyi, sehingga harus pasang selang semua kiri kanan. Jantung ternyata Bapak Ibu saudara, serangan jantung, tapi Tuhan masih sayang. Buktinya saya masih bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara. Waktu acara di Sandakan, semua bilang enggak usah Pak Pendeta pergi. Saya sengaja antar anak saya ketemu dokter pada waktu itu dalam proses, saudara, ya masih dalam pemeliharaan. Saya tanya, dok, besok saya mau ke Malaysia. Dia bilang, kenapa tidak? Diam anak saya, karena dia bilang enggak usah papi pergi. Tapi saya pikir-pikir juga mau berdiri susah. Saya bilang, seperti kabar mempelai GPT kan, duduk saja. Tapi singa natiro, kabar pengantin belum ada khotbah yang duduk. Tidak salah juga Tuhan mengajarkan sambil duduk, tapi Tuhan berikan kekuatan. Jadi yang mustahil kepada manusia, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi kita perlu berdoa, karena doa orang benar itu besar khasiatnya. Dan yang terakhir adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Karena kebanyakan kita mengucap syukur kalau ulang tahun, mengucap syukur karena naik pangkat, mengucap syukur karena hari ibu, mengucap syukur karena hari bapak. Saya tidak tahu jemaat mengucap syukur karena apa pada malam hari ini. Karena ada KKR kah? Nggak jadi masalah. Dalam kesulitan sekalipun kita perlu mengucap syukur, saudara, karena ini segala hal yang menyakitkan kita juga perlu kita syukuri. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi. Sebab itu kalau kita mengucap syukur, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ucapan syukurlah yang membuat mujizat terjadi. Jadi dalam keadaan apapun kita mengucap syukur. Kita dibenci, kita diceritai jahat, kita mengucap syukur. Karena sekali lagi, dengan mengucap syukur, mujizat terjadi. 5 ketul roti, 2 ekor ikan itu jadi banyak karena ucapan syukur dari Tuhan.
dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11. Ayat 11. Kemudian Yesus mengambil roti itu. Yesus mengambil 5 ketul roti itu serta mengucapkan syukur. Lalu membahagikan kepada segala orang yang duduk itu. Demikian juga ikan itu seberapa banyak yang dikehendakinya. 5 ketul roti, 2 ekor ikan, sisanya berapa? 12 bakul. Sehingga ada yang menafsir, karena murid Tuhan 12, diberilah 1 bakul kepada setiap murid. Tidak diceritakan kan di mana 12 itu, tapi kalau mau jujur, kembalikan ke anak kecil. Artinya, pengorbanan kita sekecil apapun selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Pengorbanan jemaat mengadakan acara seperti ini diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Tidak rugi Bapak Ibu Saudara. Sehingga Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jangan goyah. Kita harus tetap tidak bergerak. Ayat 58. Sebab itu hai saudara-saudara yang kukasihi. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Hendaklah kamu tetap dengan tiada bergerak. Tetap dengan tidak bergerak. Tetap dengan tidak goyah. Dan senantiasa berusaha di dalam pekerjaan Tuhan. Berusaha di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu ketahui bahwa usahamu tiada sia-sia di dalam Tuhan. Usaha kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Perjuangan orang Tawau datang sampai 4 malam harus tinggalkan keluarga, tidak sia-sia. Amin. Apalagi saudara yang ada di KK ini, dari Tawau saja jauh-jauh datang, karena mereka tahu Bapak Ibu Saudara, segala usaha kita di dalam Tuhan, pengorbanan jemaat yang ada tidak akan sia-sia. Cuma 2 ketul roti, 5 ketul roti, 2 ekor ikan, yang makan 5.000, belum termasuk anak-anak dan perempuan, berarti lebih banyak lagi sisanya. Mujizat terjadi karena doa dan ucapan syukur dari Tuhan Yesus. Begitu juga terjadi kebangkitan Lazarus karena dia mengucap syukur. Tapi sebelum terjadi mujizat, ada yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Tuhan mengadakan mujizat disertai dengan pekerjaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kan sebenarnya Tuhan gampang untuk menggulingkan batu itu. Dia cuma berkata pasti jadi. Tapi dia suruh orang untuk menggulingkan batu. Lalu dia mengucap syukur kepada Bapaknya. Terjadi mujizat. Lazarus yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Yohanes 11 ayat 41. Tapi ayat sebelumnya, Yohanes 11 ayat yang ke-40 mulai. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, bukankah aku berkata kepadamu, jikalau engkau percaya kelak, engkau akan nampak kemuliaan Allah. Lalu mereka itu mengundurkan batu itu. Jadi mereka mengundurkan batu itu. Maka menengadahlah Yesus serta berkata, Yesus menengadah ke atas dan berkata, Ya Bapa, aku ucapkan syukur kepadamu. Sebab engkau mendengar akan daku. Sebab engkau dengan ucapan syukur Tuhan, maka terjadilah mujizat. Bapak Ibu mau lihat mujizat? Mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan cuma hari ulang tahun, bukan cuma hari Bapak, hari Ibu, atau dapat berkat banyak lalu mengucap syukur. Dalam kekecewaan kita, karena ini dalam segala hal. Dalam kekecewaan kita pun kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mengucap syukur di dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ada 7, masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara paham hari ini. Ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Atau apa yang dikatakan dalam ayat pembacaan kita tadi. Sebab itu jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Sekali lagi, baik, berkenan, sempurna, baptisan air, bersukacita,
berdoa dan mengucap syukur di dalam segala hal. Inilah kehendak Allah. Jangan kita bodoh Bapak Ibu Saudara, melainkan hendaklah kita mengerti. Jangan kita jadi pendengar yang terlupa, tetapi kita perlu melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu mau jadi pelaku firman Tuhan? Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini.